Dan kita semua ini sudah divonis mati. Betul atau tidak? Kita semua sudah divonis mati. Kalau ada misalnya terdakwa yang vonisnya hakim itu hukuman mati, ya, fulan dihukum mati pada tanggal sekian misalnya, ya, tentu dia sudah mempersiapkan dirinya, banyak-banyak bertaubat. Bahkan memang lembaga dan pengadilan itu biasanya menyiapkan yang disebut dengan pendamping spiritual, disuruh memang taubat, ya. Apalagi detik-detik menjelang eksekusi disuruh bersyahadat, ditanya ada yang kau mau permintaan terakhir. Padahal nasib kita ini sama dengan orang itu. Betul atau tidak? Bahkan mungkin kita lebih dulu mati dari dia. Ada itu pernah kejadian di Indonesia? Ya, diberitakan itu. Ada terdakwa divonis mati. Ternyata hakimnya yang vonis mati ini lebih dahulu mati daripada yang dieksekusi. Ya, jadi kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mobil ambulans bawa pasien yang sakit parah bersama dengan 2 perawat di depan. Kecelakaan, semua mati kecuali pasien. Coba lihat itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengatur segalanya. Jadi kematian adalah kiamat setiap di antara kita. Ya. Sebelum kiamat yang sebenarnya, kematian adalah kiamat kita. Ya, karena kiamat itu menghubungkan antara apa? Memindahkan kita dari alam dunia ke alam akhirat. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya akhirat itu adalah tempat pertama, atau kuburan itu adalah tempat pertama di akhirat. Ya, siapa yang sudah selamat di situ, selamat seterusnya. Siapa yang dikuburnya dia sudah celaka, celaka seterusnya. Ya, makanya kita harus selalu mempersiapkan diri untuk itu. Jadi Nabi SAW ketika berkata kepada sahabat itu, ini juga jawaban untuk kita semua. Karena kondisi dan keadaan kita sama dengan sahabat itu. Kita semua ini akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Makanya pernah ada salah seorang salaf, dia lagi makan siang bersama dengan keluarganya. Dia lagi makan siang, begitu tiba-tiba datang orang yang ketuk pintu. Ternyata orang ini datang diutus untuk menyampaikan berita kematian saudaranya. Karena dulu itu belum ada WhatsApp, apalagi telepon. Ya, jadi kalau masih ada dulu Pak Di, yang masuk orang-orang tua dulu, ya di zaman-zaman tak, kalau ada orang meninggal memang nisbah dari pabatui atau apa istilahnya itu, ya, atau diumumkan di masjid. Paling diumumkan di masjid itu yang paling cepat cara untuk menyampaikan bahwasanya fulan meninggal. Adapun sekarang ini terkadang belum meninggal sudah diberitakan mati. Betul atau tidak? Ya. Makanya biasa langsung ada klarifikasi dari keluarganya, belum mati, ya masih sakit keras, ya. Jadi seperti itu. Akhirnya dia berkata kepada orang itu, kemarilah kita makan sama-sama. Berita yang kau sampaikan itu sudah saya tahu. Ya, orang ini duduk, tapi dia keheranan. Dia bilang, siapa yang sampaikan? Saya orang pertama yang diutus. Kenapa kau tahu? Dia bilang, Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini fana. Ya. Nah, makanya Allah mengingatkan itu sampai kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khulda. Tak satu pun di antara manusia yang kami jadikan kekal sebelum wahai Muhammad. Dan ini dalil yang paling kuat yang menyebutkan bahwasanya Khidir itu telah meninggal. Ya, karena sekarang ada orang yang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup. Bahkan ada orang bilang kalau ada ya seperti mirip-mirip ya orang tidak waras pakai baju hijau, ya hati-hati jangan sampai itu Khidir. Ya, jadi ada orang itu menganggap
orang-orang gila itu wali-wali. Ya, seperti yang beredar ya belakangan ini. Ya, alhamdulillah. Jadi Nabi Allah berkata kepada nabinya, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khuld." Tidak ada yang kami jadikan kekal sebelum wahai Muhammad. Kemudian Allah berkata, "Afa in mitta fahumul khalidun." Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati wahai Muhammad, semua manusia juga akan mati. Saya saja kurang lebih 3 tahun lebih meninggalkan Makassar ini, pulang, sudah banyak orang-orang yang paling dekat dengan kita itu, subhanallah, sudah tidak saya jumpai lagi. Apalagi dengan peristiwa COVID kemarin, hampir tiap hari itu saya kaget-kaget kalau bangun tidur buka HP. Ya, karena hampir setiap hari berita kematian, innalillah, berpulang, innalillah. Kita ingatkan seperti yang bisa saya sebut, misalnya guru kita Ustaz Mansur Salim, ya, rahimahullah. Kemudian juga Pak Daing, ya, yang selalu mengundang kami ceramah di Masjid Sihatul Iman. Sebelumnya istrinya Ibu Daing, yang setiap selesai ceramah harus itu singgah di rumahnya karena beliau bikin roti Arab. Ya, sudah menganggap kami, bahkan mungkin semua ikhwan merasa lebih dari seperti anaknya sendiri. Kemudian juga meninggal Ustaz Abdul Rahim yang di Bone, penggerak dakwah di sana. Meninggal juga Ustaz Ishak Subuh, sahabat kami. Ya, kemudian siapa lagi? Bandul, pengacara yang terkenal itu, sahabat kita juga sudah meninggal. Siapa lagi? Ya, Ahmad Said kan sudah dari dulu, rahimahullah. Pokoknya banyak yang meninggal ini orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin juga bapak-bapak keluarganya, tetangganya. Ya, mungkin kurang lebih 4 tahun yang lalu saya pengajian di sini. Ya, ada jamaah kita mungkin yang sudah tidak bersama lagi kita sekarang. Ya, Masya Allah, ini kematian ini luar biasa. Ayyuhal ikhwah al-karim. Ya. Dan banyak wajah-wajah yang tidak saya kenali. Santri-santriku saja dikasih kemarin, saya ke sana tidak ada yang wajahnya asing semua bagi saya. Sudah lulus itu semua, ya, karena 3 tahun lebih tidak mungkin di situ terus. Ya, mereka sudah lanjut. Ya, subhanallah. Itulah tabiat kehidupan, kita akan berganti ini. Pelakonnya akan berganti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan." Bergantian, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ja'alakum khalaifa fil ard, menjadikan kalian itu hidup di dunia khalaifa, bergantian. Kita bergantian hidup di dunia. Akan datang generasi setelah kita. Ya, bahkan kalau kita pergi di sekolah kita dulu, mungkin kita terkenal di sekolah itu. Ya, terkenal ada 2. Terkenal karena prestasinya, terkenal juga karena sering bolosnya. Ya, sering dipanggil ke guru BP misalnya. Terkenal sekali satu sekolah kenal, satu sekolah tahu, tapi kalau hari ini kita ke sana, tidak ada lagi yang kenal kita. Betul atau tidak? Beberapa tahun yang lalu saya ke Sudan karena saya rindu bertemu dengan guru-guru saya. Selama saya di Sudan, masjid kampus yang besar itu saya yang pegang anunya. Ada namanya markas dakwah. Semua syekh-syekh yang mau ceramah, jadwal imamnya, jadwal muadzinnya saya yang atur. Ya, makanya banyak yang berhubungan dengan saya. Ya, saya juga imam di situ, di masjid kampus yang di belakangnya para dosen-dosen, para mahasiswa ribuan jumlahnya. Ya, jadi Masya Allah, saya merasa dikenal pada waktu itu. Tapi begitu saya berkunjung, hanya beberapa tahun setelah saya lulus, sampai di sana saya duduk-duduk di masjid, tidak ada yang sapa. Lewat-lewat orang di depanku. Tidak ada yang kenal saya, padahal saya dulu terkenal di sini. Ya, baru kemudian tidak lama saya lihat, ada yang saya kenal. Saya yang datangi dia. Ya, teman saya, ya, sesama kuliah yang belum lulus. Ya. Kemudian saya pergi ke asrama, tempat tinggal saya dulu. Ya, saya datangi khusus kamar. Tempat saya kurang lebih 4 tahun di situ. Air mata tumpah di situ, termasuk mie goreng saya tumpah di situ.
Ya betul, pernah perbekalan saya tinggal satu mie goreng, saya pulang dari majelisnya Syekh terlambat, dapur umum sudah tutup, saya bikin mie goreng, lapar sekali. Saya tumpah airnya di tempat sampah, tumpah tongi mie-nya. Ya, tumpah mie, tumpah air mata, ya, karena kelaparan. Ya, saya datang di situ ketuk-ketuk. Ya, dari dalam orang Afrika, "Man, siapa?" Bilang, "Ziarah, saya mau ziarah." Begitu saya masuk, tidak ada yang kenal saya. Saya bilang, "Kabarku dulu dikeluar semua kok." Tapi kan tidak bisa lagi. Jadi coba lihat itu, betapa cepatnya kehidupan itu berlalu. Ya, sampai di rumah tangga kita masing-masing pasti berubah kondisi dan keadaannya. Ya, sudah mulai anak-anak kita besar, kita sudah mulai berpikir bagaimana nanti ditambah lagi rumah supaya kalau besar ini pindah ke sini, kalau menikah nanti anakku bagaimana nanti. Itu subhanallah, begitulah tabiat dan kehidupan di dunia ini. Cepat sekali berlalu dan kita akan meninggalkannya. Makanya sekarang yang harus selalu kita persiapkan memang jamaah subuh rahimakumullah adalah persiapan sebelum ajal kita tiba. Sekali lagi, persiapan sebelum ajal kita tiba. Karena ajal itu tidak mengenal usia. Ajal itu tidak mengenal usia dan juga tidak mengenal kondisi dan keadaan seseorang. Mau dia orang kaya, orang miskin, semuanya mati. Tidak ada yang terkecuali. Bahkan Allah mengatakan, "Aina ma takunu", dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut. Kematian itu akan mendatangi kalian. Walaupun kalian fi burujin musyayyada, berada dalam benteng yang kokoh, ya, tidak ada natakuti malakul maut. Ayuhal ikhwah, juga tidak segan kepada siapapun, termasuk kepada para penguasa, para pejabat, tidak ada. Ya, biasa ada orang sakit, subhanallah, sampai dia bawa ke luar negeri, berobat ke Singapura misalnya, kemudian mencari dokter yang paling handal, ya, tapi kalau sudah tiba ajalnya, tidak ada lagi yang bisa mengobatinya. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Hari ketika nyawa itu telah sampai di kerongkongannya, orang-orang kemudian bertanya, man raq, siapa gerangan yang bisa mengobatinya, meruqyahnya. Wa dhanna annahul firaq. Dan orang itu sudah yakin bahwasanya inilah hari perpisahan. Wal taffatis saqu bis-saq. Ketika betisnya sudah bertautan. Ya. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Tuhanmu dia akan dikembalikan. Makanya kalau ada orang yang meninggal, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatunya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala paling melihat dari kita akhir kehidupan kita. Ini yang paling penting. Tidak peduli dengan kondisi dan keadaan kita di masa silam. Ya. Makanya ada salah seorang yang berjumpa dengan Al-Fudail ibn Iyad. Fudail bertanya kepadanya, "Kam umruk?" Berapa umurmu? Dia bilang, "Sittuna sanah." 60 tahun. Ya, 60 tahun. Beliau kemudian berkata, "Subhanallah, jika demikian, sudah atau sejak 60 tahun yang lalu engkau berjalan menuju Allah dan sebentar lagi kau akan sampai." Ya. Siapa yang sudah berusia 60 tahun sih? Ya. Kalau kita mungkin sudah lebih nih, Pak Dik, ya, 60 pas, kurang 2 bulan. Kalau kata 58, kurang 2 tahun. Ya, kalau saya 40, kurang 20 tahun. Ya. Saya juga masuk 40 ini tidak rasa ditali. Subhanallah, kita ditali 25, ya, 52, masya Allah. Kalau kita
Siapa yang paling tua di sini? Berapa umur tak? 76. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. 76. Allahu Akbar. Ustaz Malik. Ya? 46. Masya Allah. Kayak masih 60. Subhanallah. Ya, ya. Jadi dia mengatakan, ya, dan memang begitu. Nabi kan mengatakan umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ya, waktu saya bilang sama mamaku, sudah usia berapa itu? Saya bilang semoga panjang umur Ki dalam ketaatan. Terus saya bilang, iya karena mau juga apa terlalu panjang umur, ya. Bagaimana itu kondisi? Kan saya bilang mudah-mudahan bisa minimal lipat 2 kalinya lagi. Dalam bagaimana itu keadaanku nanti kalau ya lebih 100 tahun. Kan orang kalau umurnya sampai 100 tahun lebih biasanya sudah dimasukkan dalam rekor ya manusia aneh, ya manusia langka, yang manusia unik. Ya biasa kan begitu, ada berita masih hidup di Jepang misalnya umurnya 132 tahun. Ya, itu sudah menjadi manusia langka dan manusia unik. Ya. Jadi saya sampaikan ini mohon maaf bukan untuk menakut-nakuti. Tabe, ya, saya mohon maaf ini. Ya karena sekali lagi yang namanya kematian tidak memandang umur dan usia. Ya, mau anak kecil, ya mau orang yang sehat, mau orang yang sakit, mau pejabat, mau rakyat biasa, semuanya akan mati. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, pesan yang ingin saya sampaikan di sini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, agar kita selalu bersiap-siap. Agar kita selalu bersiap-siap. Jangan sampai kematian itu ya mendadak mendatangi kita kemudian kita tidak siap. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an. Katakan wahai Muhammad, dan ini Allah turunkan ayat ini ketika ada beberapa orang dari sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan dosa-dosanya. Sebelum saya membahas ini, saya lanjutkan dulu tadi adanya Fudail ya. Ya mohon maaf. Jadi akhirnya dia bilang 60 tahun engkau sudah hampir sampai kepada Allah. Orang ini kemudian menangis. Mungkin dia ingat dosa-dosanya. Akhirnya dia balik bertanya, idzan mal hilah? Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya beliau mengatakan, perbaiki yang tersisa dari umurmu, Allah akan memperbaiki apa yang telah berlalu dari usiamu itu. Apa artinya ini? Khitamuhu misk. Ini yang perlu kita perbaiki, ujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penghujungnya. Bagaimanapun kondisi orang itu di masa silam, Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Ya, makanya kaitannya tadi ketika ada beberapa orang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka ini mengadukan dosa-dosanya. Ya, mereka kan baru masuk Islam. Di masa jahiliyah dulu tidak ada dosa kecuali mereka telah melakukannya. Dimulai dari dosa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, membunuh, ya, berzina, minum minuman keras, khamar. Ini tidak ada lagi yang tersisa dari dosa-dosa kecuali mereka telah melakukannya. Akhirnya mereka menganggap kita itu sudah binasa, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi peluang. Ya, akhirnya mereka mengadukan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah, bukan Nabi yang menjawabnya. Jibril yang diutus oleh Allah dari langit yang ketujuh, ya, membawa firman Allah Subhanahu wa taala dan wahyu kepada rasulnya, menjawab kerisauan mereka. Apa ayatnya? Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad. Ini pesan dari Allah untuk para sahabat itu dan untuk kita semua, termasuk yang ada di ujung dunia sekalipun, selama dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Qul, sampaikan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Qul ya ibadi, Allah menyandarkan hamba-hambanya kepada dirinya. Ya, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. Ya, asrafu artinya melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ya,
Karena kalau kita berbuat maksiat, kita zalim pada diri kita sendiri. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun." Allah tidak pernah menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang berbuat zalim pada diri-diri mereka. Jadi Allah berkata, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Apa lanjutannya? La taqnatu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa. Al-qunut, bukan kunut. Kalau kunut, ya seperti yang biasa kita lakukan, pakai ta, berdiri. Kalau kunut, ta artinya berputus asa. Ya, innahu la yaqnatu min rahmatillah min rauhillahi illa al-qaumu al-kafirun, kata Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Tapi orang yang beriman itu tidak boleh berputus asa. Ya. Dan Allah melarang kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi dan mencakup segala sesuatunya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Saya akan memberikan rahmatku itu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada orang-orang yang kembali kepada Allah, kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Makanya tidak ada dosa yang lebih besar ba'da asyirk dari apa? Berputus asa dari rahmat Allah. Dan ini yang selalu ditiupkan dan dihembuskan syaitan di dalam hati manusia yang banyak melakukan perbuatan dosa. Ya, dia selalu ingin menanamkan itu rasa putus asa, Ya. Makanya dalam haditsul qudsi, iblis ya pernah berkata kepada Allah, wa izzatika wa jalalik, demi kemuliaanmu, demi kekuasaanmu ya Rabb, ara'aitaka hadzal ladzi karramtahu alai, tidakkah engkau melihat makhlukmu yang engkau lebih muliakan dia daripada diriku, yang dimaksudkan Adam dan keturunannya. Dia bersumpah di hadapan Allah, la adhallanna ughwiyannahum ma damati al-arwahu fi ajsadihim. Ini kata iblis, sumpahnya di hadapan Allah, saya terus akan berusaha untuk memalingkan mereka dari jalanmu selama ruh mereka masih ada dalam jasad-jasad mereka. Ini sumpahnya iblis. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, sampai detik-detik akhir kehidupan kita. Bahkan disitulah sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syaitan itu akan mengeluarkan senjata pamungkasnya, karena tujuannya adalah kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Ahmad ketika beliau sakit keras, beliau tidak sadarkan diri, tiba-tiba beliau berkata, Futtani ya Ahmad. Orang mentalkin beliau. Ya, orang mentalkin beliau karena dianggap sudah mau meninggal. Ya, bagaimana cara mentalkin? Diucapkan, diperdengarkan la ilaha illallah di telinganya. Ya, jangki bilang, jadi cara mentalkin itu begini, dibisik-bisiki di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak usah kita bilang ki la ilaha illallah, bilang ki. Jangan begitu. Tidak begitu caranya. Karena kondisi sakaratul maut itu kondisi yang sangat cuma dia yang tahu kondisi dan keadaan yang menakutkan. Jangan sampai kita mentalkin dengan mengatakan bilang ki la ilaha illallah, kemudian dia bilang saya tidak mau. Ya, ini berbahaya. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan pamannya Nabi yang ketika ditalkin oleh Nabi, Nabi mengatakan ya am qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, bilang ki la ilaha illallah. Ya, jawabannya karena memang dia belum Islam, tidak ada masalah, dia terima alhamdulillah. Kalau tidak, memang begitu kondisinya, kafir. Tapi orang yang beriman, seorang muslim, dibisiki
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia bilang nih, la ilaha illallah, diam lagi. Jangan dituntut terus. Ya, diulangi. Kalau sembarang lagi dia bilang, mana yang hukum ini. Baru dibisiki lagi, la ilaha illallah. Kalau memang kita lihat bahwasanya dia sudah dalam kondisi dan keadaan sekarat, karena ada orang sudah ditalqin bacakan biasanya masih sehat kembali. Ya, subhanallah. Ya, jadi Imam Ahmad ini begitu, tapi beliau menolak. Lamma ba'd. Sampai yang mentalqinkan ini anaknya khawatir, kenapa bapaknya tidak mau bilang la ilaha illallah. Ya, padahal ini Imam Ahmad. Akhirnya Allah menakdir beliau tersadarkan kembali. Ketika beliau ditanya, kenapa tadi engkau mengatakan lamma ba'd? Imam Ahmad berkata, tadi itu dalam kondisi saya seperti itu, syaitan datang kepada aku dengan menggigit jari jemarinya. Ya, ini syaitan ini begitulah, seakan-akan dia penasihat yang baik. Ya, dia menyesal, ini menunjukkan penyesalannya, dan dia bilang futtani ya Ahmad. Begitu syaitan, sebagaimana dia menipu bapak kita dan ibu kita Hawa. Ya, dia mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Ini disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, wa qasamahuma, sampai-sampai ketika dia mau menggelincirkan Adam dan Hawa, dia bersumpah atas nama Allah untuk menunjukkan bahwasanya dia mau menasihati ini. Ya, wa qasamahuma, bahkan dia mengatakan inni lakuma laminan nasihin, saya ini cuma mau menasihati kalian berdua. Ya, jadi hati-hati dengan mulut-mulut manis seperti itu. Tidak semuanya itu memberi nasihat, biasa racun. Alhamdulillah. Jadi sama ini, ya, syaitan datang dan berkata futtani ya Ahmad. Dia mau menipu Imam Ahmad. Dia mau masuk lewat pintu itu. Setelah dia sadar tidak bisa menggelincirkan Imam Ahmad lewat maksiat, dia mau masuk lewat pintu gurur, ujub. Jadi dia bilang sama Imam Ahmad, kau sudah tidak bisa lagi saya goda wahai Ahmad. Futtani, ya, kau sudah mati ini, sampai sekarang saya belum bisa menggodamu. Nah, ini kan kalau orang tidak hati-hati ini, di sini masuk syaitan. Wah, betul, iman saya kuat ini, kokoh. Nah, itu sudah tergelincir itu. Ya, makanya beliau mengatakan lamma ba'd, belum. Ya, selama nyawa masih dikandung badan, syaitan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya dia bersumpah tadi di hadapan Allah. Ya, makanya jangan pernah kita tertipu dengan kesolehan kita. Jangan pernah, bahkan kita harus lebih hati-hati. Minta terus keistiqomahan kepada Allah. Minta dijaga oleh Allah itu hidayah hati kita. Ya. Tapi Allah menjawab perkataan iblis. Allah mengatakan wa izzati wa jalali la aghfiranna lahum ma damu yastaghfirun. Betul kau tadi bilang akan menggelincirkan mereka selama nyawa masih dalam tubuhnya, dan demi kemuliaanku kata Allah, saya juga akan terus memberikan ampunan kepada mereka selama mereka bertaubat. Saya akan berikan ampunan kepada mereka selama mereka mau bertaubat. Itu saja syaratnya, mau bertaubat, mau kepada Allah, mau kembali kepada Allah, sebesar apapun dosanya. Ya, makanya jangan kita ini menjadi temannya syaitan, menutup pintu rahmat di hadapan orang. Misalkan dilihat, ini calon penghuni neraka memang ini. Ya, tidak, berusaha. Siapa yang mengira Umar ibn Khattab bisa dapat hidayah? Siapa yang mengira? Tidak ada. Ya, sampai-sampai ada sahabat, saking kerasnya Umar ini kepada Islam, selalu mengganggu Nabi. Sudah beberapa kali dia menghunus pedangnya, berencana mau membunuh Nabi. Bayangkan, Umar ibn Khattab. Sampai-sampai ada yang bertanya, menurut kamu, apakah Umar ini bisa masuk Islam? Dia bilang, kalau keledainya Umar, kendaraannya Umar masuk Islam, Umar tidak mungkin masuk Islam. Ya, saking kerasnya itu. Tapi siapa yang mengira hatinya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, akhirnya digelar oleh Nabi Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, bahkan sebagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud bilang, kami itu dulu ya salatnya atau beribadahnya sembunyi-sembunyi sampai Umar masuk Islam. Ketika Umar masuk Islam, para sahabat ini
Ya, sudah berani, dan ini doanya Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Umar ibn Khattab dan Amr ibn Hisham. Yang dimaksudkan adalah Abu Jahal. Tapi Umar yang diberi hidayah oleh Allah. Ya, setelah dia masuk Islam, ayuhal ikhwah, jadi kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Bahkan Nabi bilang kepada Umar, tidaklah kau melewati satu jalan wahai Umar, melainkan syaitan melewati jalan lain. Syaitan saja tidak mau berjumpa dengan Umar. Ya, kalau kita ini tidur bersama syaitan, buktinya selalu terlambat bangun subuh. Ya, Nabi kan bilang begitu. Ya, orang yang tidak bangun subuh, salat subuh, itu dikencingi telinganya oleh syaitan. Ya, sampai pagi lagi. Berarti digeraki telinganya. Alhamdulillah. Maafin. Ya. Jadi, ayuhal ikhwah al-karim, Allah mengatakan, saya akan mengampunkan dosa-dosa mereka selama mereka beristighfar. Ya, sebesar apapun itu dosa. Mau lihat contoh dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, pertama, adakah dosa yang melebihi kekufuran kepada Allah? Syirik kepada Allah ada? Tidak ada. Ini dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Tapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak menyembah selain Allah, ini dosa syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Tidak membunuh jiwa yang haram ia bunuh. Ya. Wala yaznun, dan tidak melakukan perbuatan zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan perbuatan itu, dia memikul dosa yang sangat besar. Yudha'af lahul 'adzab. Dilipat gandakan azabnya di hari kemudian. Ya, karena azab di hari kiamat itu Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab. Setiap kali kulit mereka ini hancur, dibakar, ya, jangan mengira sudah itu mati, tidak. Allah mengatakan dipulihkan kembali kulitnya, ya, untuk dibakar lagi, begitu terus, kekal. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya tidak boleh bermain-main dengan neraka atau azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, "Wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Dia kekal di dalamnya. Ya. Terutama pelaku kesyirikan dan kekufuran atau yang menghalalkan dosa-dosa tadi. Karena dosa besar itu bisa menyebabkan seseorang kekal di dalamnya kalau dia menghalalkannya. Itu namanya istihlal. Ya. Beda itu antara orang yang makan riba tapi dia tahu bahwasanya itu dosa dan berniat untuk bertaubat, ya, cuma memang belum bisa lepas 100%, dengan orang yang mengatakan siapa bilang riba itu halal, sama ji. Ya, beda itu. Ini bahaya yang kedua ini. Itu namanya istihlal. Beda antara orang yang minum minuman keras, khamar, dan mengatakan ini haram memang. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa meninggalkannya. Dengan orang yang mengatakan apa bedanya dengan kopi, sama ji. Siapa yang bilang haram? Bahaya itu. Nah, yang kedua ini bisa masuk dalam kekufuran. Karena dia menghalalkan. Makanya kalaupun kita belum bisa meninggalkan dosa, hati-hati, minimal jangan menghalalkan atau meremehkan. Ya, na'udzubillah. Jadi Allah mengatakan wa yakhlud fihi muhana. Kemudian ayat berikutnya illa man taba. Kecuali orang yang bertaubat. Ini dosa kesyirikan, membunuh, berzina. Ya, contoh lagi yang lain ada namanya akidah Trinitas. Tahu akidah Trinitas? Ini adalah akidah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Anak Bapa, anak apa lagi? Anak Ruhul Kudus, ya. Alhamdulillah saya tidak tahu. Akidah Trinitas. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Padahal Allah itu satu,
tunggal. Wa iyanta wa illam yantahu, kalau mereka tidak berhenti ini dengan perkataan mereka, wa illam yantahu amma yaquluna, dengan apa yang mereka katakan, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Orang-orang yang kafir ini akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Baca ayat berikutnya. Siapa yang bisa lanjutkan ayat berikutnya? Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna? Apakah mereka ini tidak mau bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah? Ya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi coba bayangkan, sampai yang jatuh dalam kekufuran seperti ini pun masih dibukakan peluang dan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang lain dalam Al-Qur'an, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil wasyahidin wa mashhud. Anak-anak di belakang coba sambung. Was-sama'i dzatil wal yaumil, kasih besar surat anak. Was-sama'i dzatil wal yaumil wasyahidin qutila ashabul ukhdud. Binasa ashabul ukhdud. Siapa mereka yang menggali parit? Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, dan dia menghidupkan api di situ menyala berkobar-kobar. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka duduk di dekat api. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menjadikan hiburan itu ketawa-ketawa. Mereka melemparkan orang-orang yang beriman satu demi satu ke dalam api itu. Ya. Apa dosa orang-orang yang beriman ini di mata mereka? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi azizil hamid. Karena mereka beriman kepada Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa mereka, orang-orang yang beriman dari kaum laki-laki dan kaum perempuan, yang membakar mereka, yang menyiksa mereka, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati. Lanjutkan ayatnya. Tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertaubat. Coba lihat ini. Dia bakar orang-orang yang beriman di parit, tapi tetap Allah mengatakan tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertaubat. Ini pertanda apa? Pintu taubat masih dibukakan untuk mereka. Padahal luar biasa dosanya ini. Bukan cuma satu yang dibunuh. Al-mu'minina wal mu'minat, satu kampung dia bunuh. Bayangkan. Tapi tetap Allah mengatakan tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Kalau tidak bertobat, kau menunggu di neraka. Tapi kalau kau bertobat, diampunkan dosamu. Ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam, Bapak Ibu, kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa, falyastatir bisitrillah, dia tutupi dirinya. Jangan dia ceritakan ke orang-orang. Tidak perlu kita membuat pengakuan kepada orang soleh. Misalnya, makanya ada seorang alim atau seorang ustadz, kalau ada orang yang datang misalnya, ya, dia mengatakan, Ustadz, saya mau bertobat ini. Ada seorang ustadz, tidak boleh dia kemudian mengatakan, apa yang kau lakukan coba ceritakan dari A sampai Z. Tidak boleh. Langsung dia bilang, tutupi diri tak, insya Allah Allah Maha Pengampun. Ini syarat-syarat taubat. Berdoa kepada Allah, Allah akan mengampunkan dosa-dosa tak. Tidak perlu lagi diceritakan, dulu saya begini kalau dulu begini. Tidak perlu. Ya. Karena rahmat dan ampunan Allah lebih luas, lebih besar, ya, dari dosa itu sendiri. Zina misalnya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzani ya'tiyaniha minkum. Pezina laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina di antara kalian, fa'adzuhuma, sempitkan ruang geraknya. Jangan dikasih panggung. Sekarang ini berbeda, na'udzubillah. Ya, bahkan ada yang menjadikan zina menjadi tren. Tidak bangga kalau belum pernah melakukan perbuatan zina, ganti-ganti pasangan. Ya, yang jadi contoh artis-artis itu yang berzina kiri kanan, selingkuh kiri kanan, tapi semakin dielu-elukan, semakin diangkat-angkat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini sudah terbalik fitrah manusia ini, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah
dari azab yang diturunkan karena perbuatan orang-orang jahil di tengah-tengah kita. Ya, zina sudah mulai dilegalkan, dianggap biasa. Ada lagi yang terbaru namanya LGBT, homoseksual. Na'udzubillah, ya, pernikahan sesama jenis. La ilaha illallah. Ini kita khawatir ini dengan kondisi dan keadaan kita. Makanya istighfar yang harus menolak bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayuhal ikhwah. Jadi Allah mengatakan walladani atiyaniha minkum fa'adhuhuma. Ya. Tapi lanjutkan ayatnya. Fa in taba, tapi keduanya bertaubat. Pezina laki-laki dan perempuan ini. Fa in taba wa aslaha, dan berusaha memperbaiki dirinya, fa'aridu anhuma, berpalinglah kalian dari mereka, jangan diganggu-ganggu lagi. Jangan lagi diungkit-ungkit masa lalunya, tidak boleh. Ya. Allah mengatakan fa'aridu anhuma. Ya. Innallaha kana tawwabar rahima. Allah menutup, sesungguhnya Allah itu Maha Tawwab. Ya. Innallaha kana tawwabar rahima, Maha Pengampun, penyayang kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah menjelaskan setelahnya, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahala. Taubat itu Allah berikan kepada orang yang melakukan keburukan, thumma yatubuna min qarib, dan dia berusaha untuk segera bertaubat kepada Allah. Faulaika yatubullahu 'alaihim, mereka adalah orang-orang yang akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu 'aliman hakima, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tapi ingat, hati-hati dengan ayat setelahnya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, dan taubat tidak diberikan kepada orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika ajal mendatangi mereka sudah hampir mati, qala, mereka baru berkata, inni tubtul an, sekarang saya bertaubat. Itu sudah terlambat. Makanya Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongannya. Ya. Makanya yang sering saya ceritakan itu sebagai contoh, ditenggelamkannya Fir'aun. Ya, kenal Fir'aun? Kenal ya? La'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Ya, dia ditenggelamkan di lautan. Nabi, ketika Jibril menceritakan peristiwa itu kepada Nabi, Jibril mengatakan, saya bercepat-cepat ke dasar laut, menyumpal mulutnya, menutup mulutnya itu Fir'aun. Karena Jibril itu tahu rahmat Allah luas. Ya, sekelas Fir'aun pun masih bisa mendapatkan rahmat. Ya. Makanya Allah berkata kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, dakwahi Fir'aun dengan lemah lembut, mudah-mudahan dia takut kepada Allah dan dapat hidayah. Ya. Tapi dia memang melakukan kerusakan luar biasa. Ya. Sebagaimana firman Allah, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Ya, dia membunuh anak-anak laki-laki, kemudian sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya Allah mengatakan hatta idza adrakahul gharaq, sampai ketika dia tenggelam, nyawa sudah sampai di kerongkongannya, dia baru berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal mu'minin. Dia baru mengatakan, saya beriman dengan Tuhannya Bani Israel, baru beriman kepada Allah. Tapi Allah yang menjawab, al-ana, baru sekarang? Waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi sudah terlambat. Sudah terlambat. Makanya Allah mengatakan, inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, termasuk yang mati dalam keadaan kafir. Makanya orang yang mati kafir, sebesar apapun jasa-jasanya, tidak bermanfaat baginya di hari kemudian.